Modul pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu sarana peningkatan kapasitas bagi para kepala desa, kader desa, dan kepala lembaga ekonomi desa pada desa sasaran program transformasi ekonomi kampung terpadu atau TEKAD. Modul ini terdiri atas 5 sub pokok bahasan. Pertama, Permen Desa PDTT nomor 21 tahun 2020. Permen Desa PDTT ini adalah pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang secara rinci mengatur hal mengenai arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk pencapaian tujuan SDGs desa. Pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, serta pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan dari pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah dilakukan. Kedua, SDGs desa. SDGs desa atau Sustainable Development Goals desa adalah arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan 18 poin tujuan. Ketiga, penggunaan data SDGs desa. Komponen program TEKAD memiliki kesesuaian dengan SDGs desa. Oleh karena itu, data SDGs desa dapat digunakan untuk sinkronisasi program TEKAD terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui pengaplikasiannya dalam perencanaan desa. Data capaian SDGs desa dapat diakses umum pada kanal sid.kemendesa.go.id. Pertama, klik SDGs desa di bagian menu. Selanjutnya, pilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa yang ingin dimunculkan datanya. Klik tombol tampilkan hingga muncul data capaian SDGs desa. Skala skor SDGs desa adalah 0 sampai 100. Semakin besar skor menunjukkan semakin tercapainya poin tujuan SDGs desa. Data capaian SDGs desa juga dapat diakses khusus untuk referensi pembangunan desa pada dashboard strip sdgs.kemendesa.go.id. Pertama, masuk ke dalam situs dengan username dan password admin SDGs desa sesuai lokus. Pada menu di samping kiri, klik capaian SDGs desa dan klik rekomendasi program. Selanjutnya, pilih kecamatan dan desa yang diinginkan. Kemudian, pilih poin SDGs desa yang akan digunakan. Data SDGs desa telah tertampilkan dalam dashboard dan dapat juga di-download. Cara membaca data SDGs desa dilakukan dengan melihat dan membandingkan data existing dengan target capaian per tahun. Perkiraan biaya yang dialokasikan juga ditampilkan dengan sumber biaya dari pemerintah daerah dan dilaksanakan secara swakelola oleh desa. Keempat, P3EK, RPJM desa, dan RKP desa. Pada pasal 23 Permen Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 disebutkan bahwa pelibatan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan atau kegiatan yang dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan warga desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan atau rembuk warga. Pada program TEKAD, hal tersebut dilakukan melalui perencanaan partisipatif pembangunan ekonomi kampung atau P3EK yang dilakukan untuk pengkajian keadaan desa oleh fasilitator program TEKAD bersama perwakilan seluruh kelompok masyarakat desa melalui analisis sketsa atau peta sosial desa yang dilakukan untuk kenali dan mendalami kondisi sosial di desa. Diagram Venn kelembagaan sebagai gambaran keadaan peranan lembaga bagi masyarakat. Kalender musim sebagai alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat. Pohon masalah sebagai metode untuk menelusuri penyebab masalah yang ada. Hasil analisis P3EK dan dokumen perencanaan pembangunan desa, baik rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa dan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa, perlu diselaraskan untuk arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 5. Kaitan antara P3EK dan pemilihan usaha. Dari usulan-usulan kegiatan pengembangan usaha ekonomi lokal desa yang dihasilkan P3EK, perlu dilakukan analisis pemilihan usaha. Analisis pemilihan usaha dilakukan dengan mendata usulan program pemberdayaan masyarakat desa, lembaga atau kelompok apa yang akan melakukannya,
keterwakilan dalam perencanaan pembangunan desa, kesesuaian dengan SDGs desa, serta dukungan pemerintah terhadap usulan tersebut. Selanjutnya, dilakukan rankingan berdasarkan beberapa aspek yang dilakukan secara partisipatif. Kemudian, dipilih usulan dengan peringkat tertinggi yang telah dianalisis dengan metode SWOT untuk memperoleh kelayakan dan antisipasi penanganan permasalahan yang mungkin akan terjadi. Kegiatan pengembangan usaha ekonomi lokal desa terpilih menjadi rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK program tekad dan dapat diajukan pada BPD, Musrenbang-Dus, Musrenbang Desa untuk diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan desa. Melalui modul pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan kepala desa, kader desa, dan kepala lembaga ekonomi desa dapat melakukan transformasi ekonomi kampung terpadu, menyebarluaskan program tekad di wilayahnya, dan melakukan pendampingan masyarakat desa sesuai kerangka program. Membangun desa, membangun Indonesia.